Film berlatar pada tahun 2017 ketika penerimaan siswa SMA Asung dimulai. Di sana, terlihat direktur sekolah yang bernama No Jung-a sedang memberikan sambutan mengenai keunggulan sekolahnya. Namun, seorang wanita yang bernama Ji Yeon-su tiba-tiba datang dan langsung membantahnya. Ji Yeon-su kemudian mengatakan bahwa setiap kata yang dikeluarkan oleh sang direktur hanyalah omong kosong belaka. 그 어떠한 노력도 타고난 운명. 그래서 이런 말이 생겼죠. 노력의 신은 석잔밖에 마시지 못했습니다. 결과는 어떻게 됐을까요? 타고나자들이 지배하고 있습니다. 미친 개헛소리! 이야기를 날조하지 마시죠, 교무부장님. 무슨 한짝으로 와? Dan tak lama kemudian, Ji Yeon-su pun diamankan oleh polisi dan dibawa dengan paksa keluar gedung. Saat itu, seorang murid yang bernama Baek Seng-yu datang dan berkata bahwa dia akan membuktikan kebenarannya. Dan ternyata, Ji Yeon-su dan Seng-yu telah dituduh melakukan hal yang tidak senonoh di dalam kelas. Cerita pun kemudian mundur ke 4 bulan yang lalu, di mana Jisoo yang terkenal jenius dalam bidang matematika kini mendapatkan tawaran untuk menjadi guru baru di SMA Asung. Saat di kereta, Jisoo tidak sengaja bertemu dengan Seng-yu yang berada di gerbong yang sama, namun Jisoo tidak mengetahui bahwa Seng-yu merupakan salah satu muridnya. Dan karena keretanya melaju dengan sangat cepat, Jisoo yang hampir terjatuh pun kemudian dibantu oleh Seng-yu. Tak berselang lama, kereta pun tiba di tujuan. Seng-yu yang menyadari bahwa tas milik Jisoo tertinggal, dia pun kemudian memberikannya kepada Jisoo. Sesampainya di rumah, Jisoo yang sedang membuka tasnya, kini baru menyadari bahwa tas miliknya telah tertukar dengan Seng-yu. Hal itu terjadi dikarenakan tas mereka yang sama. Tiba-tiba, Ryu Sung-jae yaitu tunangannya Jisoo kemudian menemukan kamera di dalam tas tersebut. Dia pun kemudian mencoba mencari alamatnya Seng-yu dengan mencari foto-foto di kameranya. Namun, dia sama sekali tidak menemukan apapun dan hanya menemukan berbagai gambar aneh di dalamnya. Jisoo yang melihat hal itu pun kemudian merasa senang karena gambar tersebut menunjukkan bahwa orang yang memiliki kamera tersebut merupakan seorang matematikawan. Di keesokan harinya, Seng-yu yang telah mendapatkan nomor Jisoo dari pusat informasi kemudian mengajaknya bertemu untuk menukarkan kembali tas mereka. Kemudian di dalam kelas, para siswa terlihat sedang mengisi formulir untuk pendaftaran keanggotaan klub. Dan tanpa sepengetahuannya, Seng-yu pun dimasukkan ke dalam klub kalkulus oleh temannya. Di sisi lain, Jisoo yang mengajar matematika lanjutan, dia pun mengajar untuk muridnya yang tergabung di klub kalkulus. Dia kemudian mengatakan bahwa akan ada penyeleksian ketat untuk menyaring siswa yang benar-benar kompeten, karena mereka akan dipersiapkan untuk mewakili Olimpiade Matematika taraf internasional. Di keesokan harinya, Jisoo memberitahu para siswa bahwa mereka belum ada yang benar dalam mengerjakan soalnya, sehingga Jisoo pun memberikan percobaan kedua agar mereka bisa menjawabnya dengan benar. Saat keluar kelas, para siswa menemukan kertas jawaban dari pertanyaan sebelumnya yang telah tertempel di mading sekolah. Jisoo yang melihatnya pun merasa terkejut sekaligus kagum karena semua jawabannya benar dan sesuai dengan harapannya. Jisoo yang penasaran dengan pelakunya, kemudian dia pun memeriksa kamera pengawas, namun dia tidak melihat adanya pergerakan apapun. Sementara itu, No Jung-a selaku direktur sekolah kini memanggil Jisoo untuk mengganti metode pembelajarannya, karena menurutnya metode pembelajaran yang diterapkan oleh Jisoo sangat berbeda dengan guru matematika sebelumnya. Di sisi lain, Sung Ye-rin yang mengetahui bahwa Seng-yu adalah orang yang menempelkan jawaban di mading, kemudian dia pun berkata bahwa jawabannya hanya sekedar gertakan saja. Sehingga Seng-yu yang merasa tidak terima langsung pergi ke mading sekolah dan membuktikan jawabannya secara rinci. Namun, saat Jisoo datang untuk mengecek siapa orang yang telah menjawabnya, Jisoo pun malah melihat Yerin yang sedang berdiri terpaku di depan mading.
sehingga Jisoo pun mengira bahwa Yerin adalah orang yang telah menjawab pertanyaannya. Yerin yang ingin dipandang sebagai murid jenius oleh gurunya, dia pun mengaku sebagai orang yang telah menjawab soal tersebut. Saat pulang sekolah, Jisoo dan Sengyu akhirnya bertemu untuk menukarkan kembali tas mereka. Jisoo pun kemudian meminta maaf karena sebelumnya dia membuka kamera milik Sengyu. Jisoo pun kemudian memuji setiap gambar yang dipotret oleh Sengyu karena gambar tersebut memiliki hubungan dengan rumus matematika. Mendengar hal itu, Sengyu pun menjadi sangat kaget, namun dia memutuskan untuk tetap diam dan tidak menggubrisnya. Saat Sengyu hendak pergi, hujan pun tiba-tiba turun, sehingga dia pun langsung memberikan payungnya kepada Jisoo. Di keesokan harinya, Jisoo memberitahu para siswa bahwa orang yang telah menempelkan jawaban di mading adalah Yerin. Namun, ketika Jisoo memintanya untuk mengerjakan soal yang sama di papan tulis, Yerin pun malah kebingungan dan tak bisa menjawabnya, sehingga Yerin pun mengaku bahwa dirinya telah berbohong. Jisoo yang semakin penasaran dengan sosok yang telah menjawab soalnya, tanpa sengaja menemukan petunjuk dari sebuah video milik siswa lain. Hingga akhirnya, Jisoo pun mengetahui bahwa orang yang telah membuatnya terkesan adalah baik Sengyu. Setelah mengetahuinya, kemudian Jisoo pun langsung pergi untuk mencari Sengyu. Sampai akhirnya, Jisoo pun berhasil menemukan keberadaannya yang sedang terbaring di bangku luar. Jisoo kemudian mengajak Sengyu ke ruang kelas. Di sana, dia pun kemudian bertanya apakah Sengyu yang telah menjawab semua soalnya. Namun Sengyu tidak mau mengakuinya. Jisoo yang tidak mempercayainya kemudian menyuruh Sengyu untuk datang esok hari dengan membawa kameranya, dan jika tidak maka nilai Sengyu akan dikurangi. Kemudian, kita pun diperlihatkan dengan Jung-a yang sedang memberikan sebuah formulir pendaftaran Olimpiade Matematika Internasional kepada Jisoo. Jung-a pun kemudian memberitahu bahwa hanya ada satu siswa yang akan mewakili sekolahnya. Mengetahui hal itu, Jisoo pun lalu mengadakan tes untuk menyeleksi orang yang tepat untuk mewakili Olimpiade tersebut. Di keesokan harinya, Jisoo yang berharap bahwa Sengyu mengikuti Olimpiade tersebut, kemudian dia pun menyarankannya untuk mendaftar. Namun dengan tegas Sengyu langsung menolaknya. Mengetahui hal itu, Jisoo pun kemudian bertanya mengapa Sengyu berpura-pura tidak menyukainya, padahal sudah terlihat sangat jelas bahwa Sengyu sangat menyukainya. Di hari itu, ayah Sengyu sengaja menemui Jisoo di sekolah untuk menunjukkan video yang memperlihatkan kejeniusan Sengyu dalam bidang matematika, di mana ketika usianya 10 tahun, Sengyu rupanya pernah bergabung dengan IMT dengan nama yang lain. Sang ayah kemudian menjelaskan bahwa dia sengaja mengganti namanya karena setelah sampai di Korea, banyak orang yang menganggap bahwa Sengyu adalah seorang jenius yang gagal sebab dia mengalami melankolia, yaitu perasaan depresi bagi orang dengan pikiran jenius. Sang ayah pun kemudian meminta Jisoo untuk membimbing Sengyu. Namun, Jisoo langsung menolaknya karena Jisoo telah melihat perubahan drastis dari Sengyu. Sengyu yang masih terkena hukuman kemudian diberi soal kalkulus oleh Jisoo. Dan tak berselang lama, Jisoo pun kemudian datang untuk membantunya. Dan mereka berdua pun mulai mengerjakan soal tersebut dengan semangat. Karena keberadaan mereka terekam oleh kamera pengawas, akhirnya seorang guru pun melaporkannya kepada Jung-a, sehingga dia pun mulai menyelidiki latar belakang dari Sengyu. Saat di perpustakaan, Sengyu terlihat sedang mencari buku referensi sambil mengerjakan soal matematika. Kini dia pun mulai bersemangat kembali setelah belajar matematika bersama dengan Jisoo. Saat hendak pulang, Sengyu tidak sengaja melihat Jisoo yang sedang bersama dengan Sungjae. Sengyu yang merasa cemburu pun kemudian menemuinya dan meminta untuk mengembalikan payungnya, dan diketahui bahwa Jisoo dan Sungjae akan segera melangsungkan pernikahan. 기차에서 가방 바뀌었던 사람이 너라며? 선생님 잘 Saat di rumah, orang tua Sengyu yang ingin anaknya kembali seperti dulu lagi kemudian memberitahu bahwa mereka akan memasukkan Sengyu ke sekolah sains untuk anak-anak berbakat. Namun Sengyu langsung menolaknya sehingga membuat sang ayah pun menjadi sangat marah. Dengan perasaan kesal, Sengyu lalu pergi ke rumah Jisoo untuk memprotesnya karena dia mengira bahwa Jisoo lah yang telah menyarankan orang tuanya untuk memindahkannya ke sekolah sains. Di keesokan harinya, Jisoo memanggil Sengyu untuk menemuinya di dalam kelas. Di sana, Jisoo menjelaskan bahwa orang tuanya telah salah paham dalam mengartikan setiap kata yang Jisoo sampaikan. Saat ayah Sengyu datang untuk menjemput Sengyu, Jisoo pun kemudian berusaha untuk menahannya dan menyuruhnya untuk membebaskan keinginan Sengyu. Dan bahkan dia pun bersedia untuk mengajarinya. Namun, semuanya sudah terlambat dan mereka tetap membawa Sengyu pergi dari sana.
Sesampainya di sekolah tersebut, sang ayah lalu memperingati Seng Yu bahwa dia harus mengikuti tes masuk ke sekolah tersebut yang akan diadakan esok hari. Sementara itu di SMA Asung, para guru terlihat sedang sibuk membuat soal untuk menyeleksi murid yang akan mewakili sekolah mereka. 건투를 빕니다, 아성고 여러분. 흔치 않은 기회인 만큼 다들 누가 참가하게 될지 모릅니다. 그래요. 시간은 지켜야죠. Di keesokan harinya, setelah Jung A memberikan sambutan, dia pun meminta Jisoo untuk menutup pintunya karena sebentar lagi tes penyeleksian akan segera dimulai. Namun sebelum Jisoo menutup pintunya, Sang Hyo pun tiba-tiba datang untuk mengikuti tes tersebut. Sehingga hal itu membuat Jisoo merasa sangat senang. Dan rupanya, Sang Hyo telah kabur dari sekolah Sense karena ingin melanjutkan sekolahnya di SMA Asung. Sebelum tes dimulai, ternyata Jung A telah mengutus salah seorang guru untuk memberikan bocoran soal matematika kepada Yerin, sehingga Yerin pun bisa mengetahui bagaimana bentuk soal secara mendetail. Setelah tes selesai, Seng Yu kembali ke kelas untuk mengerjakan soal matematika lagi, dan tak lama kemudian, Yerin pun datang menghampiri Seng Yu untuk memarahinya karena Yerin tidak ingin jika Seng Yu mengikuti olimpiade tersebut. Seng Yu yang mengetahui bahwa Jung A lah yang telah merekomendasikannya ke sekolah Sense, kemudian dia pun meminta maaf kepada Jisoo karena selama ini dia telah salah paham kepadanya. Dan saat hasil ujian tes keluar, semua siswa pun dibuat terkejut karena orang yang akan mewakili sekolah mereka berjumlah 2 orang, di mana orang yang lolos tersebut adalah Seng Yu dan juga Yerin. Dan rupanya, setelah ayah Yerin menghubungi pihak penyelenggara, sang ayah mendapatkan kabar bahwa ada satu sekolah yang mengundurkan diri, sehingga sang ayah meminta Jung A untuk memutuskan bahwa siswa yang akan mengikuti olimpiade berjumlah 2 orang. Dan setelah itu, Jung A pun kemudian meminta Jisoo untuk mengajari mereka dengan sangat baik. Saat di rumah, Yerin pun dihampiri oleh sang ayah yang menyarankannya untuk mengikuti tes seminar di Institut Teknologi karena penyelenggaranya akan menjadi salah satu juri di olimpiade tersebut. Di keesokan harinya, Seng Yu yang sedang membaca buku dari Jisoo tiba-tiba menemukan sebuah catatan kecil di buku tersebut. Seng Yu yang penasaran pun kemudian menanyakannya kepada Jisoo. Mendengar hal itu, Jisoo pun mengajak Seng Yu untuk pergi ke suatu tempat menemui profesor pemilik kertas tersebut. Dan ternyata, profesor itu adalah ayahnya Jisoo yang tinggal di sebuah sanatorium. Dan diketahui bahwa kejiwaan sang ayah telah terganggu sejak lama dikarenakan kecintaannya terhadap matematika membuat sang ayah memiliki dunianya sendiri. Dan saat di sekolah, seorang siswa bernama Jang Yuyong yang tidak lolos masuk ke klub kalkulus, kini dia pun merasa sangat kecewa. Sehingga saat dia melihat kedekatan antara Jisoo dan Seng Yu, Yuyong pun mulai membalaskan rasa kecewanya dengan mengedit foto mereka berdua secara tidak pantas. Sehingga hal itu membuat heboh semua siswa. Seng Yu yang mendengar rumor tersebut langsung menemui Yuyong dan kemudian dia pun menghajarnya, hingga akhirnya mereka berdua pun terlibat perkelahian. Saat di ruang guru, Sung Yo dan Yuyong dipanggil untuk disidang dan terlihat mereka hanya terdiam saat seorang guru bertanya mengenai permasalahannya. Jisoo yang menganggap bahwa Yuyong telah melanggar hukum dengan melakukan pemotretan tanpa izin, kemudian menyuruhnya untuk meminta maaf. Yuyong pun yang tidak ingin dilaporkan ke polisi, akhirnya dia pun meminta maaf kepada mereka. Namun, dia tetap merasa kesal dan menyimpan sebuah dendam kepada Seng Yu. Di lain kesempatan, Jisoo terlihat sedang makan bersama dengan Sung Jae, ayahnya Yerin dan juga Menteri Pendidikan. Dan saat di dalam mobil, Sung Jae pun kemudian memberitahu bahwa pemenang Olimpiade Matematika sudah ditetapkan. Karena ternyata orang yang telah mengadakan Olimpiade tersebut adalah ayahnya Yerin. Mendengar hal itu, Jisoo pun merasa sangat kecewa karena hal tersebut menjadi tidak adil bagi siswa lain. Namun meskipun begitu, Jisoo tetap menyemangati Seng Yu untuk memberikan yang terbaik dalam Olimpiadenya. Kemudian, Jisoo dan Seng Yu pergi ke Pulau Jeju untuk menghadiri pameran sebagai bahan pidatonya nanti. Di saat yang bersamaan, Yerin yang sedang magang di Institut Teknologi, dia pun juga pergi ke Pulau Jeju untuk menghadiri acara yang berbeda sebagai persiapan Olimpiadenya.
우리 예린이 뭐 원했으면 뭐 들어? 얼굴을 어떻게 인식하는지에 대한 정보가 나타나니까요. 그러면 얼굴이 어떻게 인식되는지 더. Di sisi lain, Jung-ah terlihat sedang berendam bersama dengan adiknya yang bernama No Yun-woo. Ternyata, kakak beradik ini memiliki sekolah yang dikelola oleh masing-masing, sehingga mereka berdua pun saling bersaing untuk menjadikan sekolahnya yang terbaik. Dan diketahui bahwa Jung-ah memiliki watak yang sangat licik karena dia selalu memanfaatkan segala hal untuk kepentingannya sendiri. Saat pulang, Jisoo yang kelelahan pun terlihat tertidur sambil duduk di kursi bandara. Sang-yu yang melihat gurunya kelelahan kemudian memutuskan untuk menyenderkan kepala Jisoo ke bahunya. Namun tanpa disadari, Yerin yang hendak pulang tidak sengaja melihat mereka berdua. Yerin pun langsung memotret momen tersebut menggunakan ponselnya. Singkat cerita, hari Olimpiade pun tiba. Yerin, Sang-yu, dan Jisoo sudah terlihat berada di lokasi. Sebelum acaranya dimulai, Yerin memutuskan untuk pergi menemui ibunya untuk menghafalkan pidato yang akan dia sampaikan. Sementara itu, Jisoo dan Sang-yu pergi menghadiri sebuah seminar yang diadakan oleh seorang ilmuwan matematika favoritnya. Setelah selesai, Jisoo tiba-tiba mendapatkan telepon dari guru lain yang memintanya untuk bertemu. Dan ketika Sang-yu sedang sendirian, dia tidak sengaja melihat seseorang yang seketika membangkitkan rasa traumanya. Dan ternyata, pria itu merupakan juri di Olimpiade Matematika yang pernah Sang-yu ikuti saat masih kecil. Sambil memegang pundaknya, pria itu pun memuji kejeniusan Sang-yu terhadap matematika. Namun bukannya senang, Sang-yu malah ketakutan dan memilih untuk menyendiri. Di atap gedung, Sang-yu yang merasa trauma, dia pun kembali teringat pada kejadian di masa lalu, di mana pada saat usianya 10 tahun, Sang-yu yang pernah tergabung dengan IMT tidak sengaja bertemu dengan seorang pria yang lebih tua darinya. Karena sama-sama pintar dalam bidang matematika, akhirnya mereka berdua pun menjadi sangat dekat. Namun suatu ketika, saat temannya itu disuruh untuk menjawab soal yang telah diberikan, dia malah tidak bisa untuk menjawabnya. Sehingga Sang-yu pun disuruh untuk maju dan berhasil mengerjakannya. Dan di saat itulah, kejadian yang sangat menyeramkan pun terjadi, di mana Sang-yu yang terbangun dari tidurnya malah melihat temannya melenyapkan dirinya sendiri dengan cara melompat dari atas balkon. Sehingga hal itu menyebabkan Sang-yu mulai merasakan melankolia, yaitu perasaan trauma yang mendalam karena merasa bersalah atas kematian yang menimpa temannya itu. Di sisi lain, Jisoo yang tidak menemukan keberadaan Sang-yu, kini dia pun merasa sangat khawatir. Dan untungnya, Jisoo pun berhasil menemukannya dan dia pun langsung menenangkan Sang-yu. Setelah itu, Jisoo pun kemudian membawanya ke aula karena acaranya telah dimulai. Sesampainya di sana, terlihat Yerin yang sedang berpidato dengan menggunakan bahasa Inggris dan hal itu membuat semua orang menjadi terpukau. Sehingga mereka pun merasa bahwa Yerin akan menjadi pemenangnya. 성예린, a sophomore at Asonghai. Mathematics is the key to open the 쩐다. mission program. It used in many. We can identify the outline of the face by. I've got subtitles too. Namun, saat giliran Sang-yu berpidato, semua orang pun dibuat lebih terkagum lagi. Karena dalam pidatonya, Sang-yu membahas mengenai perspektif dunia terhadap matematika. Sehingga, hal itu pun membuat para juri merasa bangga kepada Sang-yu karena telah membawakan tema yang berbeda dari peserta lain. Dan hal itu tentunya membuat Sang-yu dipandang sebagai orang yang benar-benar jenius dalam bidang matematika. Setelah Sang-yu memberikan pidatonya, para penonton pun langsung memberikan tepuk tangan yang sangat meriah. 100년이 지난 지금도 1000년 뒤 무한의 개념으로 집합론을 창시해 그의 작품은 무한한 예술을 담았습니다. Dan saat hasilnya diumumkan, Yerin dan Sang-yu keluar sebagai pemenang dengan dua penghargaan yang berbeda, di mana Yerin keluar sebagai juara pertama, sedangkan Sang-yu keluar sebagai juara dua karena mendapatkan hak istimewa dari para juri. Dan setelah hasilnya diketahui, Sung-jae pun menemui Jisoo untuk mengajaknya makan malam bersama. Di kafe, Sung-jae yang merasa bahwa Sang-yu menyukai Jisoo kemudian memperingatinya untuk berhati-hati dan menjaga jarak. Namun, Jisoo menjelaskan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi karena hubungan mereka hanya sebatas guru dan murid. Di keesokan harinya, SMA Asung dihebohkan dengan berita kecurangan Yerin saat mengikuti Olimpiade kemarin. 관련 있는 것으로 드러났습니다. 그런데 취재 결과
사실이 아니었습니다. 황 교수가 대외 심사위원이었다는 국회의원 송민준 의원의 자녀라면서요? 이와 같이 해당 교사는 언급을 피했습니다. 보시는 것처럼 이 학생의 발표 내용은 모든 건 이 한 장의 사진에서 시작. Jung A yang mengetahui hal itu kini merasa khawatir akan reputasi sekolahnya, sehingga dia pun memanggil Yerin untuk memberitahukan bahwa orang tuanya lah yang telah bersalah atas kejadian tersebut. Rupanya, masalah-masalah tersebut membuat Yerin merasa tertekan. Terlebih lagi, Yerin mengetahui bahwa Jisoo secara tidak sengaja terbawa dalam masalah tersebut, sehingga hal itu membuat Yerin semakin membencinya. Dan dengan penuh amarah, Yerin pun kemudian memotong rem sepedanya Jisoo. Sehingga hal itu membuat Jisoo terjatuh dan cedera saat menggunakan sepedanya. Sang-gyu yang melihat hal itu pun, kemudian dia pun langsung menolong Jisoo dan membawanya ke rumah sakit. Dia pun terlihat tidak peduli walaupun banyak siswa yang melihatnya. Tak lama kemudian, Sung Jae pun datang ke rumah sakit dan menyuruh Sang-gyu untuk pulang karena kini sudah ada dirinya. Namun, Sang-gyu tidak mendengarkannya dan tetap di sana untuk menemani Jisoo. Di keesokan harinya, saat Sang-gyu hendak menjemput Jisoo dengan menggunakan sepeda, tiba-tiba dia melihat mobil Sung Jae yang datang untuk menjemput Jisoo. Namun meskipun begitu, Sang-gyu pun tidak terlihat putus asa dan memilih untuk mengikutinya dari belakang. Saat melihat kamera dashboard milik temannya, Jisoo akhirnya mengetahui bahwa orang yang telah memotong rem sepedanya adalah Yerin. Setelah itu, Jisoo pun kemudian memanggil Yerin, namun bukan untuk menghukumnya, melainkan untuk memberikan sebuah kuesioner agar Jisoo bisa mengetahui tingkat stres yang dialami oleh Yerin. Di tempat cetak foto, Sang-gyu terlihat sedang mengambil hasil cetakan foto Jisoo yang dia ambil saat di Pulau Jeju kemarin. Dan tak lama kemudian, Sang-gyu pun mendapatkan pesan dari Yerin yang berisi undangan pernikahan Jisoo dengan Sung Jae. Melihat hal itu, Sang-gyu pun merasa cemburu dan di tengah guyuran hujan dia pun membicarakan tentang cinta dengan wajah yang sedih dan juga marah. Di sisi lain, Yerin yang masih sakit hati kepada Jisoo, kemudian dia pun menunjukkan foto kebersamaan Sang-gyu dan Jisoo saat di bandara kepada Jung A. Yerin pun kemudian mengatakan bahwa dia akan memberikan foto tersebut asalkan Jung A bersedia menukarnya dengan soal UTS. Mendengar hal itu, Jung A pun akhirnya menyetujuinya. Sementara itu, Sang-gyu yang mengajak Jisoo untuk bertemu, kemudian dia pun mulai mengungkapkan perasaannya sambil memberikan kado yang dia bawa. Dan setelah itu, Sang-gyu pun kemudian pergi meninggalkan Jisoo. Saat Jisoo membukanya di rumah, dia merasa terkejut karena hadiah tersebut berupa foto dirinya yang Sang-gyu ambil saat di Pulau Jeju. Sehingga Jisoo pun menyadari bahwa selama ini Sang-gyu telah menyukainya. Di keesokan harinya, Jisoo kembali menemui Sang-gyu untuk mengembalikan kado foto yang telah dia berikan. Jisoo pun kemudian meminta maaf karena dia tidak bisa menerima perasaan cinta dari Sang-gyu. 선물은 고맙지만 난 언젠가 승윤이가 언제가 널 찾아낼 거야. 네가 했던 말 앞으로 수학을 하게 되면 너를 파괴하고 다치게 할 거야. 그럴 만한 가치가 있는 문제를 찾으면요. 사랑에 빠질 수밖에 없는 그런 문제가 있지. 찾지 마. 그럼에도 불구하고 다치지 않고도 풀 수 있을 만큼 단단하고 뭔가에 너의 마음을 온전히 쏟는다는 건 Singkat cerita, waktu UTS pun tiba, Yerin yang telah mendapatkan bocoran soal, kini dia terlihat tenang saat mengerjakannya. Namun, saat hasilnya keluar, justru Sang-gyu lah satu-satunya murid yang mendapatkan nilai sempurna. Yerin yang merasa heran dengan hal tersebut, kemudian dia pun menanyakannya kepada sang ibu. Ternyata setelah diperiksa, Jisoo telah mengubah jawaban dari soal tersebut karena ada kesalahan saat membuatnya. Sementara itu, guru matematika yang telah membocorkan soal kepada Yerin, kemudian dia pun memarahi Jisoo karena dia tidak memberitahu bahwa soalnya telah dirubah. Mendengar hal itu, Jisoo pun merasa curiga jika sebenarnya Yerin telah mendapatkan bocoran soal dari guru tersebut. Sang-gyu yang kini telah kembali bersemangat, akhirnya dia pun mendapatkan nilai sempurna di setiap mata pelajarannya, dan bahkan dia juga mendapatkan undangan untuk menghadiri kongres matematika. Sementara itu, rumor Sang-gyu yang menyukai Jisoo telah sampai ke telinga ibunya, sehingga sang ibu yang merasa tidak terima langsung mendatangi Yuyong untuk memintanya berhenti menyebarkan gosip, karena Yuyong lah orang yang telah menyebarkan rumor yang tidak enak tentang Sang-gyu.
Saat Seng Yu pulang, sang ibu pun langsung menanyakan hal tersebut kepada anaknya. Namun, Seng Yu hanya berkata bahwa Jisoo akan segera menikah. Di sisi lain, Jisoo yang hendak pulang ke rumah tiba-tiba dijemput oleh anak buah Yunwo untuk menemuinya di rumah. Ternyata, Yunwo dan Jisoo telah berteman sejak SMA. Di sana, Yunwo berniat untuk menawarkan bantuan kepada Jisoo jika suatu saat nanti Jisoo mengalami kesulitan dalam menghadapi masalah yang ada di SMA Asung. Dan saat hendak pulang, tiba-tiba ada seseorang yang memotret pertemuan mereka untuk dilaporkan kepada suruhannya. Sebelum pulang ke rumah, Jisoo pun sempat pergi ke kedai orang tuanya Seng Yu untuk memberikan pena yang akan Seng Yu gunakan pada saat menghadiri acara kongres matematika. Seng Yu yang mengetahui bahwa Jisoo belum lama pergi, kemudian dia pun mengejarnya untuk mengucapkan selamat atas pernikahannya. Singkat cerita, hari pernikahan Jisoo dan Sung Jae akhirnya tiba. Sementara itu, Seng Yu sedang sibuk dengan kongres yang diikutinya. Pada awalnya, acara pernikahan mereka berjalan dengan lancar. Namun, saat Jisoo dan Sung Jae sedang berjalan di altar, tiba-tiba muncul foto kebersamaan Seng Yu dan Jisoo saat di bandara Jeju. Sehingga hal itu membuat semua tamu menjadi terkejut. Dan ternyata, foto tersebut dipasang oleh Jung-a yang merasa sakit hati setelah melihat foto Jisoo saat mengunjungi rumah adiknya. Karena Jung-a merasa bahwa dirinya telah dikhianati oleh Jisoo, padahal dia tidak mengetahui bagaimana kejadian yang sebenarnya. Ibu Seng Yu yang juga hadir di acara tersebut, dia pun menjadi sangat terkejut, sehingga dia pun memutuskan untuk pergi dari sana bersama dengan ibu Sung Jae yang juga merasa kecewa. Akibat dari kejadian itu, Jisoo pun langsung dipecat dari SMA Asung dan acara pernikahannya dengan Sung Jae pun akhirnya dibatalkan. Singkat cerita, 4 tahun pun telah berlalu. Seng Yu yang sudah beranjak dewasa, kini telah meraih banyak penghargaan di bidang matematika. Dan bahkan, Seng Yu menjadi semakin terkenal setelah diundang ke berbagai stasiun televisi. Di sisi lain, ayah Seoyong yang datang menemui Jung-a, kemudian memohon kepadanya untuk menerima sang putri agar bisa bersekolah di SMA Asung. Karena pada nyatanya, SMA Asung telah menjadi sekolah ternama yang paling banyak diincar oleh semua orang. Seng Yu yang sedang mengisi seminar matematika di salah satu kampus, tiba-tiba dibuat terkejut saat melihat seorang wanita bertopi yang hendak bertanya kepadanya. Seng Yu yang merasa bahwa wanita itu mirip dengan Jisoo, dia pun kemudian langsung menghampirinya untuk memastikannya. Namun, saat Seng Yu membuka topinya, ternyata wanita itu bukanlah Jisoo, melainkan seorang murid dari SMA Asung yang bernama Choi Si-an. Dan ternyata, Si-an merupakan salah satu murid di kelas kursusnya Jisoo. Cerita pun kemudian mundur kembali ke masa lalu, di mana pada saat itu, Seng Yu berjanji kepada Jisoo untuk membuktikan bahwa foto kebersamaannya di Pulau Jeju itu tidaklah benar. Dan setelah dibawa ke kantor polisi untuk menjelaskan semuanya, Jisoo pun kemudian memutuskan untuk pindah rumah tanpa memberitahu Seng Yu. Sehingga Seng Yu yang tidak bisa menemukan keberadaannya, kini terus berusaha untuk mencarinya. Dan lambat laun, obsesi Seng Yu untuk menemukan Jisoo kini mengantarkannya ke sanatorium tempat di mana ayah Jisoo dirawat. Dia berharap bisa menemukannya di sana. Setelah berbincang beberapa saat dengan sang ayah, Seng Yu pun memutuskan untuk pulang. Namun baru saja keluar, Seng Yu tidak sengaja bertemu kembali dengan Jisoo yang hendak mengunjungi ayahnya. Melihat hal itu, Seng Yu pun merasa sangat senang karena usahanya selama ini akhirnya membuahkan hasil. Jisoo yang bersikap dingin kemudian meminta Seng Yu untuk tidak mencarinya lagi. Namun, Seng Yu tidak peduli dan tetap berusaha untuk mendekatinya. Kemudian, kita pun diperlihatkan dengan Jung-a yang sedang menemui Seng Yu. Dia terlihat sedang menawarinya pekerjaan untuk menjadi guru matematika di SMA Asung. Mendengar hal itu, Seng Yu pun langsung menerimanya karena dia memiliki rencana lain untuk itu. Beberapa hari kemudian, Seng Yu datang ke SMA Asung untuk mengajar, dan tanpa diduga, dia bertemu dengan Yerin dan kemudian dia pun menyapanya. Rupanya saat ini, Yerin sedang melanjutkan kuliah di Hankook University. Saat di kelas, Seng Yu kembali bertemu dengan Si-an yang kini menjadi muridnya. Seng Yu pun menyuruh para muridnya untuk mencari buku yang akan dijadikan sumber belajarnya di kelas. Namun, karena buku tersebut hanya tersedia di perpustakaan, akhirnya mereka pun harus meminjamnya di sana. Seng Yu yang tertarik dengan kepintaran Si-an di bidang matematika, kemudian dia pun bertanya mengenai cara belajarnya. Si-an pun kemudian menjawab bahwa dirinya belajar secara otodidak karena Si-an menyadari bahwa dirinya bukan berasal dari keluarga yang kaya, sehingga untuk masuk ke SMA Asung, dia harus belajar mati-matian agar bisa lolos. Saat di luar, Si-an terlihat menghubungi Jisoo untuk menanyakan buku matematika yang dimaksud oleh Seng Yu. Jisoo pun kemudian menjawab bahwa dia memiliki bukunya. Namun setelah dicari, buku tersebut ternyata tidak ada, karena sebenarnya buku tersebut kini berada di tangan Seng Yu.
Jisoo yang saat ini menjadi tenaga pengajar di sebuah lembaga kemudian memutuskan untuk merahasiakan identitasnya. Dia tidak ingin keberadaannya diketahui oleh orang lain, terutama orang-orang yang berkaitan dengan SMA Asung. Di malam harinya, Jisoo pun datang ke perpustakaan untuk mencari buku matematika yang dibutuhkan oleh si An. Namun tiba-tiba Jisoo dikejutkan dengan kehadiran Sengyu yang datang untuk menemuinya. 또 보네요. Sepulang dari perpustakaan, Jisoo pun diberitahu oleh stafnya bahwa Jung-a telah datang untuk mendaftarkan anaknya yang bernama Kim Jina untuk kursus di lembaga tersebut. Di keesokan harinya, Sengyu yang mengetahui bahwa si An adalah murid kursusnya Jisoo, kemudian dia pun memintanya untuk bergabung dalam proyek Museum Matematika Nasional yang digarap oleh Sengyu. Sengyu juga bertanya bagaimana awal mula pertemuan si An dengan Jisoo. Si An pun kemudian menjawab bahwa pada saat itu, dia yang sedang bermain judi bersama para orang tua tiba-tiba ketahuan oleh para polisi, sehingga si An pun dibawa untuk dimintai keterangan. Si An yang sudah tidak memiliki orang tua, kini dia pun merasa bingung karena saat ini si An sedang membutuhkan kehadiran wali untuk membantu dirinya. Namun tiba-tiba Jisoo pun datang dan mengaku sebagai walinya. Di malam harinya, Jisoo yang merasa khawatir kepada si An karena tak kunjung pulang, kemudian dia pun menelponnya. Namun ternyata orang yang mengangkat teleponnya bukanlah si An, melainkan telepon tersebut diangkat oleh Sengyu. Mengetahui hal itu, Jisoo pun kemudian meminta Sengyu untuk tidak menghubunginya lagi. Namun, Sengyu tidak menyerah dan memutuskan untuk memanfaatkan si An agar dia bisa mendekati Jisoo kembali. Di keesokan harinya, Sengyu pun mengajak si An untuk pergi menemui ayahnya Jisoo di sanatorium. Di sana, mereka berdua pun terlihat asik bermain catur. Dan tak lama kemudian, Jisoo pun akhirnya datang untuk menjemput si An. Dia pun diikuti oleh Sengyu dari belakang. Namun tak lama kemudian, Sengyu mendapatkan telepon dari teman-temannya untuk datang ke bar. Saat di bar, Yoyong bertanya kepada Yerin apakah Yerin sudah memiliki pasangan atau belum. Mendengar hal itu, temannya yang lain mulai merasa curiga dan menganggap bahwa Yoyong telah menyukai Yerin. Namun belum sempat dijawab, Sengyu tiba-tiba datang sehingga membuat Yerin menjadi salah tingkah. Dan ternyata Yerin sebenarnya telah menyukai Sengyu sejak dulu. Di keesokan harinya, Sengyu terlihat mengumpulkan murid yang akan menjadi tim dalam proyeknya. Dia pun kemudian menugaskan setiap muridnya untuk membuat presentasi mengenai hal yang berkaitan dengan matematika. Saat si An sedang mengumpulkan bahan untuk presentasi, tiba-tiba Jinha datang sambil membawa laptop miliknya. Jinha pun kemudian berkata bahwa dia akan meminjamkan laptopnya kepada si An. Hal itu dia lakukan karena dia ingin berteman dengan si An dan juga membantunya. Mendengar hal itu, si An pun merasa senang dan langsung menerima bantuan darinya. Di keesokan harinya, si An pun dibuat terkejut saat melihat materi presentasi Jinha yang sama persis dengan materi presentasi miliknya. Sehingga si An pun merasa yakin bahwa Jinha telah mencurinya. Dan ternyata alasan Jinha meminjamkan laptopnya kepada si An, hal itu bukan untuk membantunya, melainkan dia hanya ingin mengambil materi presentasi milik si An. Dan saat giliran si An untuk menyampaikan presentasinya, si An pun hanya terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa karena dia tidak memiliki bahan lagi untuk presentasinya. Akibat dari kejadian itu, akhirnya mereka berdua pun disidang oleh Sengyu dan Jung-a. Si An pun kemudian menjelaskan bahwa Jinha telah mencuri materi darinya. Namun, Jinha tidak mengakuinya dan berkata bahwa semua itu adalah hasil dari kerja kerasnya. Kemudian, kita pun diperlihatkan dengan Jung-a yang membawa Jinha ke ruangannya. Di sana, dia pun memperingatinya untuk tidak memanggilnya dengan sebutan ibu jika mereka sedang berada di lingkungan sekolah. Di sisi lain, si An yang masih bersama dengan Sengyu akhirnya menjelaskan bahwa Jisoo adalah satu-satunya orang yang mengetahui materi presentasinya selain dirinya. Dan bahkan, Jisoo juga sudah menilai hasil presentasi yang si An buat. Jisoo yang mengetahui bahwa si An telah diperlakukan tidak adil, kemudian menyuruh stafnya untuk mengatur pertemuan antara dirinya dengan Jung-a. Di malam itu, Sung-jae yang berhasil menemukan keberadaan Jisoo, dia pun kemudian mengikutinya secara diam-diam. Dan saat situasinya dirasa aman, Sung-jae pun langsung menemui Jisoo dan mengajaknya untuk berbicara. Namun, Jisoo pun kemudian menolak dan meminta Sung-jae untuk tidak menemuinya lagi. Kemudian saat Jisoo hendak pergi, Sung-jae tiba-tiba menahannya. Namun tanpa mereka sadari, ternyata ada Sengyu yang sedari tadi sedang memperhatikannya. Sengyu yang merasa cemburu pun langsung datang dan memisahkan mereka berdua. Sengyu pun kemudian berkata bahwa saat ini Jisoo sedang tidak ingin berbicara dengan Sung-jae.
Jisoo yang tidak ingin terjadi pertengkaran kemudian menyuruh Sengyu untuk masuk terlebih dahulu. Sementara itu, Jisoo pun kemudian meminta Sungjae untuk tidak mencarinya lagi. Mendengar hal itu, Sungjae pun merasa sangat kesal dan menganggap bahwa selama 4 tahun ini Jisoo telah berhubungan dengan Sengyu, sehingga Jisoo dengan sengaja tidak pernah mengabarinya kembali. Jisoo yang tidak bisa menjelaskan apapun kemudian menyuruh Sungjae untuk pergi, dan sebelum pergi, Sungjae pun sempat memperingati Jisoo untuk berhati-hati pada setiap tindakannya. Jisoo kemudian menemui Sengyu untuk membahas masalah mengenai materi presentasi Xian yang telah dicuri oleh Jina. Di sisi lain, staf Jisoo terlihat menghubungi Jung-ah untuk memberitahu bahwa staf pengajar anaknya memintanya untuk bertemu secara langsung pada esok hari. Mendengar hal itu, Jung-ah pun menyetujuinya. Ternyata, Jung-ah tidak mengetahui bahwa orang yang telah mengelola tempat tersebut adalah Jisoo. Di keesokan harinya, Jung-ah yang datang untuk memenuhi panggilan dari Jisoo kemudian diberitahu oleh stafnya bahwa Jisoo tidak bisa hadir karena mendapatkan kabar buruk mengenai presentasi Xian yang telah dicuri oleh Jina. Selain itu, stafnya juga memberitahu bahwa Jisoo adalah wali dari Xian. Ternyata, kepergian Jisoo merupakan bagian dari rencananya karena sebenarnya Jisoo berada di sebelah ruangan sambil merekam percakapan mereka berdua. Di sisi lain, Himi yang sedang berada di dalam mobil suaminya terlihat sedang melacak riwayat tujuan dari mobilnya karena dia merasa bahwa sang suami telah berselingkuh karena Himi pernah melihat pesan antara suaminya dengan seorang yang tidak dia ketahui. Saat di sekolah, Jung-ah pun akhirnya mengakui dan meminta maaf atas apa yang telah dilakukan Jina kepada Xian. Tak lama kemudian, media pun digemparkan dengan kemunculan berita yang mengatakan bahwa SMA Asung telah memprioritaskan siswa kaya dan menerima suap dari mereka, sehingga Menteri Pendidikan pun langsung menugaskan tim inspeksi untuk melakukan audit di SMA Asung. Jisoo yang mengetahui bahwa hal itu adalah ulah dari Sengyu, kemudian dia pun mendatanginya dan menegur Sengyu. Namun, Sengyu pun kemudian berkata bahwa dia sengaja melakukannya untuk mengungkap setiap kejahatan yang ada di SMA Asung, serta mencari dalang di balik rumor buruk mengenai dirinya dan Jisoo. 얘네 대체 며칠 된 거야? 한 30일? 그쯤 됐지. 아 빨리 들어와 빨리. 우리 사진 찍자. 너랑? 됐어. 누가 보면 오해. 또 보여주고. 야, 너 점점 닮아간다. 야, 부러워. 다 써봤어. 박형도 너 내 친구 아웃이야. 입장이랑 맨날 귀엽잖아. 뭐야? 아니 뭐야? Saat menghadiri pesta pindahan rumah Yuyong, Sengyu pergi keluar bersama Yerin untuk membeli minuman. Ketika sedang duduk di luar, Sengyu kemudian membahas kembali mengenai foto di Bandara Jeju kepada Yerin. Dan secara kebetulan, Jisoo yang pada saat itu sedang melintas, dia pun tidak sengaja melihat kebersamaan mereka berdua. Sekembalinya ke rumah, Sengyu pun disarankan oleh Yuyong untuk berkencan dengan wanita lain. Namun, Sengyu menolak dan berkata bahwa dirinya telah menyukai seseorang. Mendengar hal itu, Yuyong pun mengira bahwa orang yang telah disukai oleh Sengyu adalah Yerin. Padahal sebenarnya, orang yang dimaksud Sengyu adalah Jisoo. Di keesokan harinya, ibu Sengyu yang sedang berada di jalan, dia pun tidak sengaja melihat kebersamaan Jung-ah dengan ayahnya Yerin yang bernama Min-jun. Di sisi lain, Jung-woo yang mengantarkan Jina ke tempat kursusnya, dia pun tidak sengaja melihat keberadaan Jisoo di sana. Sementara itu di sekolah, Jung-ah terlihat sedang memanggil Xian untuk memberitahunya bahwa dia akan mendapatkan beasiswa pendidikan. Jung-ah pun kemudian bertanya bagaimana cara Xian bisa masuk ke tempat kursus matematikanya Jisoo, padahal untuk masuk dan bertemu dengan pemiliknya sangatlah sulit. Sementara itu, saat Jina sedang mengikuti kursus matematikanya, Jisoo pun tiba-tiba menghampirinya dan langsung memperlihatkan rekaman Jina saat mencuri jam tangan di tempat meditasi. Di sisi lain, Sengyu yang telah meresmikan Museum Matematika Nasional miliknya, kemudian dia pun diajak makan malam oleh Menteri Pendidikan. Dan selain itu, Jung-ah dan Sungjae yang kini telah menjadi sekretaris menteri, mereka pun juga ikut hadir dalam acara tersebut. Ternyata di tempat yang sama, Jisoo dan stafnya sedang makan malam sambil mendiskusikan sesuatu. Sengyu yang mengetahui hal itu langsung memberitahu Jisoo untuk segera kabur dari sana. Dia yang sadar bahwa Jung-ah hampir memergoki Jisoo, akhirnya Sengyu pun membawanya kabur ke lantai atas. Namun sayang Jung-ah sempat melihatnya sehingga dia pun langsung mengikuti Jisoo ke lantai atas. Sengyu yang menyadari bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi, kemudian dia pun memeluk Jisoo dari belakang. Hal itu dia lakukan agar dia tidak terlihat oleh Jung-ah. Dan ketika Jung-ah hendak mendekati mereka, seorang pelayan tiba-tiba datang untuk memberitahukan bahwa Pak Menteri sudah datang. Hingga akhirnya mereka berdua pun berhasil lolos dari Jung-ah. Sementara itu, Jisoo yang langsung pulang malah meninggalkan tas beserta stafnya di dalam ruangan.
Sang Yu yang sedang makan malam bersama tiba-tiba membahas masalah ketidakadilan yang menimpa Jisoo, sehingga hal itu pun membuat Sung Jae bereaksi. Sang Yu yang merasa sudah tidak nyaman, kemudian dia pun langsung pergi meninggalkan mereka. Saat di rumah, Jisoo yang merasa shock setelah kejadian di restoran sebelumnya, kini dia pun mengalami sesak napas. Sang Yu yang datang ke rumahnya pun langsung membawa Jisoo pergi ke rumah sakit. Namun sebelum pergi, Yu Yong sempat melihat mereka berdua. Sementara itu, Jisoo yang sedang dirawat di rumah sakit, kini dia ditemani oleh Sang Yu yang setia berada di sampingnya. Ternyata, Jisoo selama ini mengalami trauma setelah mendapatkan perlakuan buruk dari beberapa orang. Mulai dari orang tua murid yang melemparinya dengan batu dan telur, para guru yang meninggalkannya, hingga para murid yang menolak untuk diajarkan. Sehingga, Jisoo pun bertekad untuk membongkar semua kejahatan yang ada di SMA Asung, termasuk mencari dalang di balik rumor palsu yang menimpa dirinya. Tak lama kemudian, Sang Yu pun mendapatkan pesan dari Yerin yang memintanya untuk bertemu. Di sisi lain, terlihat Pahan ditangkap oleh pihak kejaksaan karena telah menerima suap untuk memasukkan seorang siswa ke SMA Asung. Dan lagi-lagi orang yang telah membongkarnya adalah Sang Yu, di mana dia mendapatkan kabar bahwa ada orang tua murid yang mengaku membayar kepada Pahan untuk memasukkan anaknya ke SMA Asung. Namun nyatanya, sang anak tidak berhasil lolos dan uang yang telah masuk tidak pernah dikembalikan lagi. Saat di sekolah, Sang Yu mendapatkan telepon dari orang tuanya yang mengajaknya untuk bertemu. Namun, Sang Yu pun menolak dan berkata bahwa dia harus mengajar. Dan ternyata, setelah kejadian 4 tahun yang lalu, hubungan Sang Yu dan orang tuanya tidak berjalan dengan baik. Sementara itu, orang tua Yerin yang mengetahui berita penangkapan Pahan, kini dia pun mulai merasa takut jika apa yang dilakukan oleh dirinya juga akan terungkap. Di keesokan harinya, tepat dengan ulang tahunnya Yerin, Sang Yu pun membawakan kue saat bertemu dengannya. Dan dari pertemuan inilah, Sang Yu akhirnya mengetahui bahwa orang yang telah menyebarkan foto dirinya saat di bandara adalah Jung Ah. Saat Yerin hendak pulang, dia tidak sengaja bertemu dengan Yu Yong yang akan memberinya kue ulang tahun. Namun Yu Yong harus menelan kekecewaan karena Yerin berkata bahwa dia telah mendapatkan kue ulang tahun dari Sang Yu. Mendengar hal itu, Yu Yong kemudian memperingati Yerin untuk tidak mendekatinya karena Sang Yu telah berhubungan kembali dengan Jisoo, di mana tempat tinggal Jisoo kini berdekatan dengan rumahnya. Saat Jisoo pulang dari tempat kursusnya, Sang Yu kembali menemuinya untuk mengajaknya pergi ke suatu tempat, dan tanpa mereka sadari, Yerin telah memperhatikan mereka dari kejauhan. Yerin yang merasa kesal pun, kemudian dia pun mendatangi Jung Ah dan memberitahukan hal tersebut kepadanya. Sehingga Jung Ah pun menyadari bahwa Sang Yu lah orang yang telah membantu Jisoo untuk membongkar setiap kejahatan yang ada di sekolahnya. Di sisi lain, Sang Yu pun mengajak Jisoo untuk berjalan-jalan karena dia tahu bahwa saat ini Jisoo sedang mengalami stres. Finally I find you. This is the last question. You just believe in you. Di keesokan harinya, para guru pun dibuat terkejut saat mendengar kabar bahwa Pahan telah dipecat dari sekolah. Dan Pahan pun yang merasa dihianati kemudian mendatangi sekolah untuk memprotesnya. Namun Pahan langsung diusir oleh satpam, sehingga membuat Pahan bertekad untuk membalaskan rasa sakit hatinya kepada Jung Ah. Sementara itu, Yerin yang sudah mengetahui keberadaan Jisoo kemudian mengajaknya untuk bertemu. Dan setelah memberikan banyak pertanyaan, Yerin pun lalu meminta Jisoo untuk menjauhi Sang Yu karena kehadiran Jisoo akan menghancurkan masa depan Sang Yu. Mendengar hal itu, Jisoo pun justru balik menasihati Yerin karena menurutnya Yerin harus meminta maaf pada dirinya atas apa yang telah dia perbuat selama ini. Jisoo yang tidak menemukan perubahan pada diri Yerin, kemudian dia pun pergi meninggalkannya. Kemudian, terlihat Jung Ah yang mulai mencurigai Sang Yu. Dia pun kemudian memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki Sang Yu serta memata-matainya. Semenjak mengalami trauma, Jisoo pun mulai kehilangan kemampuannya. Sehingga saat mendapatkan soal dari Sang Yu, Jisoo pun merasa kesulitan. Sampai akhirnya, dia harus pergi ke perpustakaan untuk memecahkan soal tersebut. Sang Yu yang melihat kepergian Jisoo pun, lalu dia pun mengikutinya dari belakang. Namun tanpa dia sadari, orang suruhan Jung Ah sedang mengikuti dirinya. Dan sesampainya di perpustakaan, Sang Yu yang mengetahui bahwa kedatangan Jisoo ke sana untuk memecahkan soalnya, kini dia pun merasa sangat sedih karena Sang Yu merasa bahwa Jisoo telah berubah. Namun meskipun begitu, Sang Yu pun tetap menyemangatinya dan mulai memeluk Jisoo yang sedang menangis.
Saat Seng Yu sedang menenangkan Jisoo, tiba-tiba terdengar suara mencurigakan dari arah lain, sehingga Jisoo pun kemudian langsung memeriksanya. Dan ternyata suara tersebut berasal dari orang suruhannya Jung-a yang sedang memata-matai mereka. Namun sayang, orang tersebut malah berhasil lolos saat Seng Yu mengejarnya. Ketika Seng Yu dan Jisoo hendak masuk ke dalam mobil, tanpa mereka sadari, ternyata ada mata-mata lain yang juga memotret kebersamaan mereka berdua. Dan rupanya, orang tersebut adalah suruhan dari Yunwo. Ketika Seng Yu menjemput Si An terlihat sedang memotret lembar jawaban yang dia dapat dari hasil belajar bersama ayahnya Jisoo. Dan kemudian, dia pun menguploadnya secara online. Sementara itu, di dalam kamar, Seng Yu memberitahu ayahnya Jisoo bahwa dia sangat mencintai anaknya dan benar-benar tulus menyayangi Jisoo. Sementara itu, Jung-a dan Yunwo yang sedang makan siang bersama ayahnya kemudian diberitahu bahwa akan ada lowongan untuk menjadi dewan direksi yayasan, sehingga mereka berdua pun sedang bersaing untuk mendapatkan posisi tersebut. Di sisi lain, Himi yang telah memasang penyedap suara di mobil suaminya kini mendapatkan bukti berupa suara percakapan antara Jung-a dengan sang suami, sehingga dia pun mulai mencurigai Jung-a sebagai pengkhianat. Tak lama kemudian sang suami pun datang dan dia pun langsung menyuruh Himi untuk lebih memperhatikan Yerin karena dia tahu bahwa selama ini Yerin telah menyukai Seng Yu. Kemudian di sekolah, Jung-a dan Min-jun terlihat sedang membicarakan sesuatu mengenai rencana Jung-a untuk memenangkan posisi sebagai direksi yayasan selanjutnya. Dan tak lama kemudian, Jung-a pun mendapatkan kabar mengenai Si An yang telah mengupload hasil jawabannya di internet. Selang beberapa waktu, dalam acara perilisan buku hasil karyanya, Seng Yu pun kemudian menghubungi Jisoo untuk segera datang ke acaranya. Sambil membawakan bunga, Jisoo pun kemudian datang dan mengucapkan selamat kepada Seng Yu. Dan ketika sedang mengobrol berdua, Seng Yu memberitahu bahwa buku tersebut sengaja dia dedikasikan untuk Jisoo yang telah membantunya hingga bisa sukses seperti sekarang ini. Dan setelah itu, Seng Yu pun mengajak Jisoo untuk berfoto bersama. 자, 하나, 다시. 좀 웃어봐요. 하나, 둘, 셋. Di sisi lain, Yunwo yang ingin memenangkan posisi sebagai direksi yayasan, kemudian dia pun menemui Sung Jae untuk meminta nomor Jisoo kepadanya. Yunwo pun kemudian menjelaskan bahwa dirinya ingin bekerja sama dengan Jisoo untuk menghancurkan saingannya. Sebab Yunwo merasa yakin bahwa Jisoo memiliki dendam kepada Jung-a yang dahulu pernah menghancurkan hidupnya. Mendengar hal itu, Sung Jae pun akhirnya mengungkapkan bahwa sebenarnya dia juga menyimpan dendam kepada Jung-a karena dia merasa bahwa Jung-a adalah dalang yang telah menghancurkan pernikahannya dengan Jisoo 4 tahun yang lalu. Sehingga Sung Jae pun langsung memberikan nomor Jisoo kepada Yunwo. Dan diketahui bahwa setelah acara pernikahannya gagal, Sung Jae saat ini sedang berpacaran dengan Yunwo. Di sisi lain, Yerin yang tidak ingin ikut terseret dalam kasusnya Pak Han, kemudian dia pun menemuinya dan meminta Pak Han untuk mengakui segala perbuatannya kepada kejaksaan tanpa menyeret namanya dan juga keluarganya. Namun, Pak Han justru memperingati Yerin bahwa kedua orang tuanya harus bersiap untuk ikut terseret dalam kasusnya karena mereka telah terlibat dalam setiap kejahatan di SMA Asung. Dan dia pun menambahkan hal itu tidak terkecuali dengan Yerin sendiri. Mendengar hal itu, Yerin pun terlihat meremehkannya dan pergi meninggalkan Pak Han begitu saja. Sementara itu, di rumah, Jisoo terlihat tersenyum saat melihat pesan foto yang dikirimkan oleh Seng Yu, di mana foto tersebut berisi gambar mereka berdua yang diambil saat perilisan buku Seng Yu. Dan tak lama kemudian, Jisoo pun mendapatkan pesan dari Yunwo yang memintanya untuk bertemu jika Jisoo membutuhkan bantuan. Di keesokan harinya, Jung-a yang sudah mengetahui keberadaannya Jisoo kini mulai membuat masalah untuk memancingnya keluar. Jung-a pun sengaja memanfaatkan Si An dengan menyebarkan isu bahwa Si An telah melakukan plagiarisme, di mana hasil jawaban yang diposting Si An sebelumnya merupakan hasil jiplakan dari makalah yang pernah dibuat oleh ayahnya Jisoo. Sehingga Si An yang merasa panik pun langsung menghubungi Jisoo dan menjelaskan bahwa dia tidak mengetahui jika hasil jawabannya akan sama dengan makalah yang telah dibuat oleh ayahnya Jisoo. Dan tak lama kemudian, Si An pun dipanggil oleh Jung-a yang memintanya untuk segera menyuruh Jisoo agar segera datang menemuinya. Jisoo yang mendapatkan kabar tersebut, dia pun langsung pergi ke sekolah untuk menemui Jung-a. Di sana, Jisoo pun kemudian menjelaskan bahwa Si An tidak pernah menjiplak jawaban dari hasil makalah ayahnya. Namun Jung-a tidak percaya dan tetap meminta Jisoo untuk membuktikannya.
Jisoo yang mengetahui sifat licik dari Jung-ah kemudian mengatakan bahwa Jung-ah akan tetap menyalahkan Si-an sekalipun Si-an terbukti benar, sehingga Jisoo pun memperingatinya untuk tidak berbuat macam-macam karena Jisoo telah memiliki bukti mengenai kelakuan anaknya yaitu Jina yang memiliki penyakit kleptomania, yaitu suka mencuri barang-barang kecil. Jisoo yang tidak ingin masa depan Si-an hancur, akhirnya dia pun menemui Yunwo untuk meminta bantuan. Dan ketika di ruangan Yunwo, Jisoo langsung meminta informasi mengenai kasus kejahatan yang pernah dilakukan oleh Jung-ah. Mendengar hal itu, Yunwo pun kemudian berkata bahwa dia telah mengumpulkan banyak bukti mengenai korupsi dan kejahatan Jung-ah lainnya selama 4 tahun terakhir. Namun, hal itu tidak akan mempengaruhi ayahnya jika sang ayah mengetahui bahwa yang Jung-ah lakukan digunakan untuk membantu pertumbuhan sekolahnya. Karena dia pun tahu mereka berdua memiliki sifat yang sama. Namun dia menyadari ada satu hal yang bisa membuat ayahnya membenci Jung-ah, yaitu jika sang ayah mengetahui bahwa uangnya telah dicuri atau sang ayah merasa dirinya telah ditipu. Kemudian, Sang-yu yang bertemu dengan Jisoo kembali, dia pun mengajaknya untuk bekerja sama dalam menghancurkan Jung-ah. Namun, Jisoo pun langsung menolaknya dan berkata bahwa dia akan menggunakan caranya sendiri untuk melawan semua kejahatannya Jung-ah. Setelah itu, Jisoo pun pergi meninggalkan Sang-yu. Dan ternyata, alasan sebenarnya Jisoo menolak tawaran dari Sang-yu adalah karena dia tidak ingin menghancurkan karirnya Sang-yu. Sebab, Jung-ah pernah mengancam bahwa dia akan menghancurkan masa depannya Sang-yu jika Jisoo berani melibatkan Sang-yu dalam aksi balas dendamnya. Sehingga hal itu membuat Jisoo menjadi dilema, karena di satu sisi, dia sangat membutuhkan bantuan dari Sang-yu, tetapi di sisi lain, Jisoo tidak ingin menghancurkan masa depannya. Saat hendak menemui Jisoo kembali, Sang-yu pun tidak sengaja melihat Jisoo yang sedang pergi bersama dengan Sung-jae. Dan setelah diselidiki, ternyata mereka berdua sedang merencanakan sesuatu untuk membalaskan dendam kepada Jung-ah, sehingga hal itu pun membuat Sang-yu menjadi sangat kesal. Sesampainya di rumah, Jisoo tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran Sang-yu yang sedari tadi telah menunggunya. Sang-yu yang merasa kesal dengan pertemuan mereka, kemudian beranggapan bahwa alasan Jisoo menolak tawaran kerjasamanya adalah karena Jisoo lebih mempercayai Sung-jae daripada dirinya, sehingga hal itu membuat Sang-yu merasa sangat kecewa. Namun sebelum Sang-yu pergi, Jisoo sempat memperingati Sang-yu untuk tidak ikut campur dalam rencananya, karena Sang-yu telah mempersulit Jisoo dalam melancarkan aksi balas dendamnya. Mendengar hal itu, Sang-yu pun balik bertanya mengapa Jisoo memiliki pikiran seperti itu kepadanya. Padahal, dahulu Sang-yu sempat menderita karena Jisoo. Setelah itu, Sang-yu pun kemudian menghadiri acara peresmian Museum Nasional di SMA Asung, dan secara mengejutkan, Sang-yu tiba-tiba mengakui bahwa dirinya adalah siswa yang telah terlibat skandal dengan salah satu guru dahulu pada 4 tahun yang lalu. Sehingga hal itu membuat para tamu yang hadir langsung terkejut. Sambil diliput oleh wartawan, Sang-yu lalu menjelaskan bahwa rumor yang beredar pada 4 tahun yang lalu merupakan kebohongan yang dilakukan untuk menutupi skandal yang sebenarnya. Sehingga Sang-yu pun bertekad akan membuktikan kebenarannya. Yerin yang merasa ketakutan jika dirinya akan ikut terseret dalam daftar tersangka, tiba-tiba dia pun mengalami sesak napas, hingga akhirnya dia pun harus dilarikan ke rumah sakit. Dan ternyata, sikap Sang-yu yang terlalu berani membuat Jisoo merasa keberatan, karena tentunya hal itu akan merusak karir Sang-yu sebagai matematikawan. Namun Sang-yu terlihat tidak peduli dan berkata bahwa selama ini dirinya selalu bergelut dengan matematika karena dia tidak memiliki hal lain untuk dilakukan. Namun sejak bertemu kembali dengan Jisoo, Sang-yu pun mulai memiliki hal lain yang harus dia lakukan, di mana dia berkeinginan untuk memiliki Jisoo seutuhnya. Dan di saat yang bersamaan, Jisoo yang melihat seseorang sedang memotretnya, akhirnya dia pun menyadari bahwa mereka sedang diikuti oleh seorang penguntit. Sehingga Jisoo pun terpaksa harus mengatakan sesuatu yang menyakitkan hatinya Sang-yu. 같이 있지도 않아. 오늘 하겠다고 선언한 증명 앞으로도 그럴 거고. 네 인생에 수학보다 중요한 존재가 되길 원한 적 없어. Saat di sekolah, Jung-ah pun terlihat mengumpulkan beberapa orang tua murid yang akan mendaftarkan anaknya ke tempat kursus yang dikelola oleh Jisoo. Kemudian, kita pun diperlihatkan dengan Himi yang merasa curiga terhadap kedekatan Jung-ah dengan suaminya. Kini dia pun menemukan sebuah bukti baru berupa gantungan tas milik Jung-ah yang sama persis dengan miliknya, di mana gantungan tersebut merupakan pemberian dari sang suami kepada Himi. Di keesokan harinya, Sang-yu pun dipecat dari SMA Asung oleh Jung-ah. Jung-ah pun kemudian memanggil Yerin dan memperlihatkan beberapa foto kedekatan antara Sang-yu dan Jisoo kepadanya.
Saat di bar, Sang Yu ditanya oleh teman-temannya mengenai kedekatannya dengan Jisoo. Namun, Sang Yu tidak mengatakan apapun dan langsung pergi meninggalkan mereka. Melihat hal itu, Yerin pun segera mengikutinya dan tanpa basa-basi, dia pun langsung mengungkapkan perasaannya kepada Sang Yu. Yerin pun kemudian memberitahu bahwa dia sengaja memotret Sang Yu dan Jisoo saat di bandara Jeju karena Yerin merasa cemburu melihatnya. Namun tak lama kemudian, Yuyong kemudian datang dan langsung membawa Yerin pergi dari sana. Saat di rumah Jisoo, tiba-tiba dia diikuti oleh seseorang yang memotretnya dari kejauhan. Jisoo yang menyadari hal itu langsung memberitahukannya kepada Sang Yu. Dan sepulang dari sana, Sang Yu pun berpura-pura tidak mengetahuinya untuk memancing orang tersebut agar mengikutinya. Dan setelah berhasil menjebaknya, Sang Yu pun berusaha untuk mengambil kamera tersebut dari si penguntit. Namun tiba-tiba terdengar suara sirine polisi yang seketika membuat si penguntit ketakutan, sehingga dia pun langsung memukul Sang Yu hingga tak sadarkan diri. Hingga dirinya pun harus dibawa ke rumah sakit. Saat kondisinya telah membaik, Sang Yu lalu pergi menemui Pahan yang sedang merawat ibunya di rumah sakit. Sambil duduk bersama di luar, Sang Yu pun kemudian berkata bahwa dia pernah bertemu dengan salah satu guru di SMA Asung yang bernama Park Ye-yong. Sehingga Sang Yu pun meminta Pahan untuk mengungkapkan semua kejahatan yang ada di SMA Asung, karena jika tidak, maka Jung-ah akan menumpahkan semua kesalahannya kepada Pahan. Sedangkan saat di rumah, Yerin pun terus teringat kepada perkataan Sang Yu ketika mereka sedang bersama saat di bar. Jisoo yang mengunjungi ayahnya di sanatorium, dan tak lama kemudian Sang Yu pun tiba-tiba datang, sedangkan Jisoo langsung keluar untuk memanggil perawat. Saat Jisoo hendak kembali menemui ayahnya, Sang Yu malah menarik tangannya dan membawa Jisoo pergi. Di sana, Sang Yu langsung memeluk Jisoo dari belakang sambil berkata bahwa dia berjanji akan membongkar semua kejahatan yang telah menimpa mereka. Sang Yu pun kemudian mengajak Jisoo untuk menjalin hubungan bersama. Namun Jisoo masih tetap pada pendiriannya untuk tidak membalas perasaan dari Sang Yu. Sementara itu, Sang Yu yang datang ke kantor polisi, tiba-tiba dia dikejutkan dengan rekaman yang diputar oleh seorang wartawan, di mana rekaman tersebut berisi pengakuan Sang Yu atas perasaannya terhadap Jisoo. Namun Sang Yu tetap tidak menghentikan aksinya untuk melaporkan setiap kasus yang ada di SMA Asung. Sedangkan saat rapat direksi, Yunwo terlihat membeberkan bukti mengenai tindakan korupsi yang dilakukan Jung-ah untuk memperkaya dirinya sendiri. Sehingga hal itu membuat sang ayah menjadi sangat marah dan berencana untuk memecat Jung-ah sebagai direktur sekolah. Jung-ah yang tidak ingin reputasinya hancur, kemudian dia pun menjelaskan bahwa semua itu merupakan kesalahpahaman. Sehingga Jung-ah pun meminta waktu untuk membuktikan semuanya. Melihat hal itu, sang ayah pun menyetujuinya, kemudian memutuskan untuk memberhentikannya sementara waktu sebagai direktur di SMA Asung. Setelah rapat selesai, Jung-ah memerintahkan bawahannya untuk menggantikan posisinya sementara waktu, karena untuk saat ini Jung-ah tidak bisa melakukannya lagi. Sementara itu, Jisoo yang melihat berita mengenai suara rekaman Sang Yu telah tersebar. Kemudian dia pun menemui Yerin untuk membicarakannya. Jisoo kemudian berkata bahwa Yerin tidak tahu malu atas perbuatan yang telah dia lakukan. Namun bukannya tersadar, Yerin malah balik berkata bahwa Jisoo lah yang sebenarnya tidak tahu malu karena akibat dirinya karir Sang Yu menjadi hancur. Jisoo yang mengetahui bahwa Yerin menyukai Sang Yu, kemudian dia pun berkata bahwa apapun yang Yerin lakukan, dia tidak akan pernah bisa untuk mendapatkan hatinya Sang Yu. Sehingga Jisoo pun menasihati Yerin untuk tidak melakukan apapun lagi. Karena itu hanya akan membuat Yerin semakin menderita. Yerin yang merasa kesal dengan perkataan Jisoo, kemudian dia pun melampiaskan kekesalannya dengan mengendarai mobil secara ugal-ugalan, dan beruntungnya Yuyong berhasil menghentikannya. Jisoo yang mencoba menghubungi Sang Yu kembali, dia pun merasa sangat khawatir ketika teleponnya tak kunjung mendapatkan jawaban, sehingga Jisoo pun memutuskan untuk menemuinya. Namun saat keluar, Jisoo malah bertemu dengan Sang Yu yang ternyata telah menunggunya sejak tadi. Sang Yu yang merasa bersalah, kemudian dia pun meminta maaf kepada Jisoo karena dia merasa telah mengacaukan semuanya. Padahal sebenarnya, dia hanya ingin membuktikan kepada dunia bahwa Jisoo tidak bersalah. Namun pada akhirnya, Sang Yu pun menyadari bahwa dia melakukan semua itu karena sangat mencintai Jisoo. Sambil menangis, Sang Yu pun lalu memeluk Jisoo dan mengajaknya pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri.
Sementara itu, si An yang sedang mengikuti ujian di sekolahnya kini merasa sedih karena nilainya terus mengalami penurunan. Mengetahui hal itu, Gina pun langsung menghampiri si An untuk mengejeknya. Si An yang merasa curiga dengan nilai sempurna yang didapat oleh Gina, kemudian melihat kertas ujiannya dan dia pun tidak menemukan adanya beberapa rumus yang seharusnya dikerjakannya untuk menjawab soal. Sehingga si An pun merasa curiga bahwa Gina telah mendapatkan kunci jawaban sebelumnya. Minjun yang merasa terancam dengan laporan yang diajukan Sengyu, kemudian dia pun menggelar konferensi pers untuk menjelaskan bahwa tuduhan tersebut adalah sebuah fitnah yang sengaja dibuat untuk menghancurkan reputasinya. Sehingga Minjun pun bertekad akan melaporkan balik Sengyu atas kasus pencemaran nama baik. Namun saat konferensi masih berlangsung, Pahan tiba-tiba datang, sehingga hal itu membuat Minjun menjadi terkejut. Minjun pun kemudian mengajak Pahan untuk berbicara empat mata. Dan di sana, Pahan memberitahu bahwa Sengyu telah memerintahkannya untuk menjadi saksi dalam mengungkap semua kejahatan yang ada di SMA Asu. Namun Minjun malah meremehkannya dan kemudian pergi meninggalkan Pahan sendirian. Kemudian, kita pun diperlihatkan dengan Pak Choi yang kini menggantikan posisinya Jung-a. Dia pun mulai memiliki keinginan untuk merebut jabatannya karena pikirannya itu, sehingga dia pun menutup papan nama Jung-a yang berada di depannya. Sementara itu, Jisoo dan Sengyu yang pergi ke museum musik terlihat sedang menikmati alunan piano yang dimainkan oleh seorang pengunjung. Setelah itu, mereka pun kemudian pergi ke studio musik. Para orang tua murid yang mengetahui bahwa Jung-a diberhentikan kemudian datang ke sekolah untuk meminta penjelasan darinya. Namun, Himi yang merasa kesal dengan Jung-a, dia pun kemudian berkata mengenai rumor perselingkuhan Jung-a dengan salah satu suami mereka, sehingga hal itu membuat para orang tua menjadi sangat terkejut. Namun tanpa diduga, Jung-a akhirnya mengakui bahwa dirinya memang telah berselingkuh dengan Minjun, sehingga hal itu membuat Himi kesal dan pergi meninggalkan Jung-a. Sengyu yang masih berada di studio musik bersama dengan Jisoo, tiba-tiba dia pun mendapatkan telepon dari seseorang, sehingga Sengyu pun pamit keluar sebentar untuk mengangkat teleponnya. Sengyu diberitahu bahwa Minjun telah melaporkan atas kasus pencemaran nama baik, sehingga sang penelpon pun meminta Sengyu untuk datang ke kantor polisi pada esok hari. Saat kembali ke studio musik, Sengyu pun tidak menemukan keberadaan Jisoo di sana, sehingga hal itu membuat Sengyu panik dan langsung pergi keluar untuk mencarinya. Di sisi lain, Minjun terlihat marah kepada Jung-a karena Jung-a telah memberitahukan hubungannya kepada istrinya. Dan ketika mereka berdua sedang berdebat, tanpa disadari ternyata ada Yerin yang sedang mendengarkan percakapan mereka. Sehingga Yerin yang merasa emosi pun langsung masuk untuk mengungkapkan kekecewaannya. Dengan mata yang berkaca-kaca, Yerin pun kemudian berkata bahwa mulai saat ini dia tidak akan menuruti perintah dari Jung-a dan juga ayahnya. Di keesokan harinya, Sengyu pun datang ke kantor polisi untuk memenuhi panggilannya. Begitu juga dengan Minjun dan Jung-a yang datang untuk dimintai keterangan. Saat mereka saling memberikan keterangan, tiba-tiba kedua saksi untuk masing-masing terdakwa kemudian datang. Di mana Pahan datang untuk membantu Sengyu, sedangkan Jisoo datang untuk memberatkan Jung-a dan juga Minjun. Dan akibat kesaksian yang Pahan berikan, pihak kepolisian akhirnya melakukan penggeledahan di rumahnya Minjun. Himi yang telah melakukan kecurangan atas pengambilan lembar jawaban yang pernah dia lakukan. Kemudian, dia pun ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditangkap. Sementara itu, Minjun yang baru mengetahuinya, dia pun lalu meminta Himi untuk tidak mengatakan apapun sebelum dia dan pengacaranya datang. Yerin yang merasa hidupnya telah hancur, kemudian dia pun bertemu dengan Sengyu. Di sana, Yerin pun langsung meminta Sengyu untuk menilai buruk dirinya karena Yerin merasa telah menjadi orang yang sangat jahat. Namun, Sengyu malah mengatakan bahwa Yerin masih memiliki waktu untuk memperbaiki semuanya, di mana Yerin bisa menghentikan Jung-a yang telah menumbalkan ibunya demi kepentingan pribadi, karena Sengyu merasa yakin bahwa Yerin bisa melakukannya. Setelah Sengyu pergi, Yerin pun langsung menemui Jung-a dan berkata bahwa dia tidak akan membiarkan Jung-a lolos begitu saja. Namun bukannya takut, Jung-a malah memerintahkan Yerin untuk tetap tenang jika tidak ingin hidupnya hancur. Di keesokan harinya, si An pun menemukan sebuah buku yang sama persis dengan buku yang dia dapat dari Jisoo untuk membantunya menghadapi ujian. Dan buku tersebut dia temukan di tasnya Gina. Si An pun merasa sangat bingung karena sepengetahuannya buku tersebut sudah tidak beredar lagi setelah Jisoo keluar dari tempat kursus. Di sisi lain, Gina yang sedang kembali ke kelas tiba-tiba mendapatkan pesan dari si An yang mengajaknya untuk segera bertemu.
Bahkan, si An juga mengirimkan foto buku milik Gina yang dia lihat sebelumnya, sehingga hal itu membuat Gina menjadi sangat panik. Setelah itu, si An pun terlihat menghubungi Jisoo untuk memberitahukan hal tersebut kepadanya. Dan di saat yang bersamaan, si An tiba-tiba dipanggil oleh seseorang, sehingga dia pun langsung menutup teleponnya. Sementara itu, di ruang rapat, Yunwo dan Jung-a dipersilahkan untuk keluar saat pemilihan dewan direksi akan segera dimulai. Sementara itu, Seng Yu yang sedang menghubungi si An, tiba-tiba dia mendengar suara teriakan para murid yang berasal dari ruangan seni. Dan setelah diperiksa, ternyata si An telah terkapar dengan kepala yang berlumuran darah. Dan tak lama kemudian, ambulan pun kemudian datang dan langsung membawa si An ke rumah sakit. Saat keluar, Jisoo pun diberitahu oleh Seng Yu bahwa si An telah mengalami kecelakaan, sehingga Jisoo pun langsung pergi bergegas ke rumah sakit. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya hasil rapat pun telah keluar. Jung-a akhirnya terpilih sebagai dewan direksi yayasan yang baru. Sementara itu di rumah sakit, Jisoo kemudian bertanya kepada Seng Yu kapan dia mengetahui si An terluka. Seng Yu kemudian menjawab bahwa kejadian itu terjadi sekitar jam 12 siang. Seng Yu pun langsung melihat jam pada riwayat panggilannya, dan ternyata hal itu terjadi setelah si An menelponnya. Jisoo pun kemudian menjelaskan bahwa dia sempat mendengar ada suara seseorang yang memanggil si An. Sehingga Jisoo dan Seng Yu pun merasa curiga bahwa ada seseorang yang telah sengaja melukai si An. Di sekolah, para polisi yang melakukan olah TKP, kemudian mereka pun bertanya kepada para siswa, namun mereka mengaku bahwa mereka tidak melihat adanya orang lain sebelum si An. Sementara itu, Jung-a dihubungi oleh Gina dan terdengar bahwa dirinya berbicara sambil menangis. Jung-a yang merasa panik pun, kemudian dia pun kembali ke sekolah, dan di ruangannya, Jung-a pun kemudian menemui Gina yang sedang bersembunyi sambil ketakutan. Dan saat ditanyai, Gina akhirnya mengakui bahwa dialah orang yang telah mencelakai si An, sehingga hal itu membuat Jung-a menjadi sangat marah. Seng Yu yang diberitahu oleh guru tersebut akhirnya mengetahui bahwa sebelum kejadian, Gina sempat pergi ke ruang seni sambil mengatakan bahwa dia akan membunuhnya. Namun hal itu masih belum bisa dibuktikan kebenarannya, karena guru tersebut hanya mendengarnya saja dan tidak melihat kejadiannya secara langsung. Dengan ditemani oleh penyidik, Seng Yu dan Jisoo pun kemudian pergi menemui Jung-a untuk menanyakan keberadaannya Gina. Karena menurut informasi yang mereka dapatkan, Gina harus dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun, Jung-a terus menyangkal dan menyembunyikan keberadaannya. Dan bahkan, Jung-a pun sampai memanggil seorang pengacara untuk membantunya. Hingga akhirnya, mereka pun pergi dan memberi waktu sampai hari esok untuk meminta pernyataan dari Gina. Saat di rumah, Jung-a langsung menginterogasi Gina setelah mendapatkan bukti berupa rekaman CCTV dan pernyataan dari saksi yang mengatakan bahwa Gina akan membunuh si An. Namun, Gina pun menjelaskan bahwa itu hanyalah perkataannya saja yang spontan terucap karena merasa marah, sehingga dia menganggap bahwa semua itu merupakan kecelakaan yang tidak disengaja, karena pada dasarnya Gina tidak pernah bermaksud untuk melukai si An. Mendengar hal itu, Jung-a pun merasa tidak percaya dan menganggap bahwa Gina adalah pelakunya. Sebab Jung-a mengetahui bahwa Gina dan si An tidak pernah akur selama ini, sehingga Jung-a pun menyuruh Gina untuk tidak mengatakan hal apapun kepada polisi, karena dia tidak ingin Gina dipenjara sekaligus tidak ingin reputasinya hancur. Sementara itu, Gina yang merasa tidak tenang dengan perbuatannya, kemudian dia pun mencoba kabur dari rumah. Hingga akhirnya, Jung-a yang tidak menemukan keberadaannya, kini dia pun menjadi sangat panik, sehingga dia pun langsung pergi ke rumahnya Yeonmu untuk mencarinya. Sementara itu, Gina ternyata pergi ke rumah sakit untuk menjenguk si An. Jisoo yang diberitahu oleh perawat tentang keberadaan Gina, dia pun langsung pergi untuk mengejarnya, dan beruntung Seng Yu pun datang dan langsung menghentikannya. Setelah mereka berhasil menenangkan Gina, Jisoo pun memberitahu bahwa dia memiliki bukti rekaman saat Gina mencuri di tempat meditasi. Dan bahkan, Jisoo juga memiliki beberapa catatan kecurangan yang pernah Gina lakukan. Ditambah lagi, Jisoo mengatakan bahwa dia bersedia untuk menghapusnya asalkan Gina mau berkata jujur mengenai kecelakaan yang menimpa si An. Gina yang merasa takut pun kemudian berkata bahwa pada saat itu dia menemui si An di ruang seni. Dia mengakui bahwa dia merasa marah karena si An telah memotret bukunya tanpa izin, sehingga dia pun mencoba mengambil ponsel si An dari tangannya. Dan karena terus gagal, Gina pun akhirnya mendorong si An hingga terjatuh dan mengenai bangku yang di atasnya tersimpan sebuah patung, sehingga patung itu pun terjatuh dan mengenai kepala si An.
Sambil menangis, Gina pun kemudian mengatakan bahwa semua itu terjadi secara tidak sengaja karena Gina tidak pernah bermaksud untuk melukai si An. Mendengar hal itu, Jisoo pun langsung mempercayainya, sehingga hal itu membuat Gina sangat terkejut karena selama ini ibunya tidak pernah mempercayai Gina. Di ruang rawat, Gina kembali menemui si An untuk meminta maaf atas perbuatannya karena secara tidak sengaja dia telah menyebabkan si An terluka. Setelah itu, Gina pun pergi ke kantor polisi untuk memberikan pernyataan penuh atas kecelakaan yang menimpa si An. Jung-ah yang mengetahui hal itu kini terlihat sangat marah sekaligus panik. Namun setelah penyidik mengatakan bahwa kasus yang menimpa si An merupakan kecelakaan yang tidak disengaja, akhirnya Jung-ah pun langsung merasa tenang. Kemudian di saat sidang rapat pemilihan Dewan Yayasan, Jung-ah yang hadir sebagai satu-satunya kandidat. Akhirnya dia pun terpilih sebagai pemimpin yayasan yang baru. Namun tak lama kemudian, muncul berita mengenai kasus korupsi di SMA Asung yang dilakukan oleh Jung-ah beserta dengan komplotannya. Sehingga hal itu membuat Jung-ah menjadi panik dan sangat kebingungan. Sementara itu, Yunwo terlihat sedang menikmati kehancuran Jung-ah sambil menikmati hidangan yang ada di depannya. Di sisi lain, para polisi pun mulai menggeledah dan menyita setiap barang yang ada di SMA Asung. Saat mereka menemukan berangkas dan kemudian membukanya, ternyata berangkas tersebut sudah kosong, sehingga hal itu membuat Jung-ah sangat terkejut. Rupanya, semua dokumen penting yang ada di dalamnya telah dibawa oleh Gina untuk diserahkan kepada Jisoo sebagai barang bukti dari kejahatan ibunya. Tak hanya Gina, ternyata Pak Choi juga memberikan bukti lain kepada Seng-yu berupa sebuah dokumen kebocoran soal. Dan bahkan, Pak Choi pun berkata bahwa dia siap menerima segala resiko yang akan terjadi kepadanya. Sementara itu, terlihat ayah Jisoo yang sedang menemani si An di rumah sakit. Dan tak lama kemudian, Seng-yu dan Jisoo pun datang. Mereka berdua pun merasa sangat senang ketika melihat si An yang telah siuman. Di keesokan harinya, Jung-ah Min-jun Menteri Pendidikan dan seorang lainnya terlihat sedang diinterogasi oleh pihak berwajib dan mereka pun terlihat saling menyalahkan satu sama lain. Di gedung Kementerian Pendidikan, Seng-yu pun terlihat hadir untuk memperlihatkan semua bukti yang dia miliki kepada publik. Kemudian, Yerin yang datang sebagai saksi untuk membantu kesaksian Seng-yu, dia pun mengakui bahwa dirinya telah mendapatkan bocoran soal saat dirinya masih duduk di bangku SMA Asung. Saat Jisoo dan Seng-yu sedang membereskan buku-buku milik ayahnya, Seng-yu tidak sengaja menemukan banyak kertas catatan berisi hipotesis matematika yang berhasil dipecahkan oleh sang ayah. Jisoo yang mengetahui hal itu langsung menyuruh Seng-yu untuk meneruskan hipotesis dari ayahnya agar dia bisa mendapatkan penghargaannya kembali. 제가 보시던 책 중에 가지고 싶은 거 있으면 가져가. 혼자 다 정리할 수 있겠어요? 왜 그래? 혹시 안에 노트 더 있어요? Singkat cerita, 3 tahun pun telah berlalu. Jisoo kini telah mengajar matematika di sebuah sekolah. Dan dia pun terlihat memberikan buku hasil karya Seng-yu kepada salah satu muridnya yang ada di sana. Setelah selesai, Jisoo pun lalu pergi ke pusat rehabilitasi untuk menemui Gina yang sedang merawat ibunya sendirian. Jung-ah yang melihat kedatangan Jisoo pun, kemudian dia pun meminta maaf atas semua yang pernah dia lakukan selama ini. Saat di rumah, Jisoo pun terlihat sedang bersiap-siap untuk menyambut si An yang pulang dari studi dari luar negeri. Saat bertemu, si An pun langsung memberikan hasil tesis matematikanya kepada Jisoo. Si An yang membahas mengenai keberadaan Seng-yu, kini dia pun merasa sangat khawatir karena selama 3 tahun ini Seng-yu pun susah untuk dihubungi. Padahal, Sina berharap bahwa Seng-yu bisa hadir saat dirinya mendapatkan penghargaan sebagai matematikawan muda. Namun Jisoo menjelaskan bahwa saat ini Seng-yu sedang sibuk mengerjakan hipotesis milik mendiang ayahnya, sehingga untuk sementara waktu Seng-yu akan memfokuskan diri dalam urusannya. Kemudian, Jisoo yang membuat grup obrolan matematika kemudian memberikan soal kepada anggotanya. Namun, ada satu akun anonim dengan nama Tigakat yang selalu menjawab pertanyaannya dengan sangat benar. Akan tetapi, Jisoo tidak mengetahui bahwa akun anonim tersebut adalah milik Seng-yu. Begitupun dengan Seng-yu yang tidak mengetahui bahwa grup tersebut dikelola oleh Jisoo karena Jisoo juga menggunakan akun anonim dengan nama Hardy. Di keesokan harinya, si An yang berhasil mendapatkan penghargaan sebagai matematikawan muda
Kemudian dia pun memenuhi janjinya kepada Jisoo untuk mengalungkan medali penghargaannya kepada Jisoo. Dan tak lama kemudian, seorang wanita pun datang untuk memberikan buket bunga kepada si An, yang ternyata itu adalah dari Sang-yu yang tidak bisa hadir karena ada urusan mendadak. Sang-yu yang datang menemui profesornya, kemudian dia pun mendapatkan ucapan selamat darinya karena Sang-yu telah berhasil memecahkan hipotesis yang tidak bisa dipecahkan oleh matematikawan lain. Karena tesisnya akan segera diterbitkan, Sang-yu pun menghubungi Hardy untuk memintanya bertemu di aula seni Hancock karena Sang-yu ingin memperlihatkan hasil tesisnya sekaligus berterima kasih karena telah membantunya selama ini. Dan di keesokan harinya, Sang-yu pun pergi ke aula seni Hancock untuk bertemu dengan Hardy. Sambil duduk, Sang-yu kemudian mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Hardy. Namun sayangnya, Jisoo malah tidak sengaja meninggalkan ponselnya di dalam taksi, sehingga dia tidak mengetahui pesan yang dikirimkan oleh Sang-yu. Sementara itu, Sang-yu yang tidak kunjung melihat keberadaannya, akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi. Namun saat di jalan, salju tiba-tiba turun dan dia baru menyadari bahwa payungnya tertinggal di depan aula. Dan saat hendak kembali untuk mengambil payungnya, Sang-yu akhirnya melihat sosok Hardy dari belakang. Dan setelah berbalik, ternyata orang itu adalah Jisoo, sehingga hal itu membuat mereka berdua pun terkejut. Setelah itu, mereka berdua pun pergi ke suatu tempat untuk saling melepaskan rasa rindu. Dengan menggunakan teori matematika, Sang-yu pun kembali mengungkapkan perasaannya kepada Jisoo. Dan kali ini, Jisoo akhirnya menerima pernyataan cinta dari Sang-yu.